Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Fadilatul Iza dari kelas ABT 4B pagi, dan dalam video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Memorandum of Understanding atau biasa disingkat dengan MOU. Jadi jangan lupa saksikan video pembelajaran berikut ini. MOU sendiri merupakan singkatan dari Memorandum of Understanding atau juga bisa disebut dengan nota kesepahaman, dan didefinisikan sebagai dokumen yang menjelaskan tujuan dan kesepakatan antara dua kelompok atau lebih, di mana kesepakatan antara para pihak tersebut dapat bersifat bilateral atau dua pihak, ataupun multilateral atau lebih dari dua pihak. Meskipun tidak mengikat secara hukum seperti kontrak, MOU berfungsi sebagai pengakuan resmi atas kesepakatan bersama para pihak, di mana MOU seringkali menguraikan batasan suatu hubungan, proyek, ataupun kerjasama tim, dan menjadikannya alat penting dalam negosiasi bisnis. Pembuatan MOU sendiri biasanya dilakukan sebelum memulainya kerjasama dengan suatu pihak, dan melalui surat MOU sendiri, masing-masing pihak menyatakan persetujuan untuk melangsungkan suatu agenda atau proses bisnis. Tujuan dari MOU sendiri yaitu yang pertama, memberikan kemudahan dalam pembatalan dari kesepakatan, di mana pihak pembuat dari MOU umumnya akan tetap menindaklanjuti adanya kemungkinan pembatalan perjanjian tersebut, meskipun kerjasama tersebut belum tentu dapat terlaksana. 2. Sebagai gambaran dari kesepakatan, di mana MOU dikatakan sebagai gambaran suatu kesepakatan tertentu yang baik, karena isi pada MOU sendiri memuat hal pokok dan juga isi dari kerjasama tersebut. Yang ketiga, sebagai sarana dalam mempertimbangkan kesepakatan, dikarenakan MOU ini juga dibuat sebelum kontrak resmi ada, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kedua pihak. Selanjutnya, fungsi dari MOU sendiri yaitu sebagai tanda kesungguhan dan juga komitmen dari pihak terkait, di mana karena MOU sendiri dapat dijadikan suatu bukti terjalinnya komitmen supaya negosiasi yang mereka lakukan tersebut tidaklah sia-sia. Selanjutnya, yaitu diberikannya prioritas serta hak yang eksklusif, di mana pelaku bisnis terkait pada kesepakatan diberikan prioritas hak eksklusif, di mana pihak tersebut akan didahulukan pada proses jalannya negosiasi bisnis daripada pihak lain yang tidak terdapat pada kesepakatan. Ketiga, sebagai syarat dalam memperoleh pinjaman maupun keuangan, di mana MOU juga termasuk dalam syarat agar mendapat sebuah persetujuan oleh Dewan Komisaris dari perusahaan dan juga investor sebelum jalannya kerjasama antara pihak terjadi. 4. Sebagai sarana dalam pertukaran sejumlah informasi, di mana pihak-pihak terkait tersebut bisa menggunakan MOU dalam pertukaran informasi berkategori rahasia demi kepentingan kesepakatan yang tengah berjalan, dan para pihak tersebut juga dapat kepercayaan dalam pertukaran suatu informasi tersebut yang masuk kategori rahasia. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat MOU yang efektif. Yang pertama, menentukan tujuan MOU, di mana menguraikan tujuan MOU dan apa yang direncanakan masing-masing pihak untuk dicapai melalui kemitraan tersebut. 2. Mengidentifikasi para pihak yang terlibat, di mana pada bagian ini yaitu menjelaskan dengan jelas siapa saja yang terlibat dalam kesepakatan dan tuliskan nama lengkap masing-masing pihak tersebut disertai dengan jabatan ataupun posisi kerjanya. 3. Menetapkan ruang lingkup kerjasama, yaitu menetapkan ruang lingkup kegiatan tersebut agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengetahuinya. 4. Merumuskan hak dan kewajiban para pihak, di mana ketika membuat MOU, rumuskan hak dan kewajiban agar tiap pihak memahami apa saja yang harus mereka lakukan untuk menjamin tanggung jawab. 5. Menentukan jangka waktu MOU, di mana menentukan jangka waktu berlakunya surat MOU untuk mengetahui berapa lama MOU itu akan berlaku dan dalam kondisi apa MOU dapat dihentikan. Pastikan tiap pihak sepakat dengan jangka waktu yang ditentukan. 6. Mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa, di mana siapkan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai langkah antisipasi jika terjadi masalah ataupun konflik dalam kerjasama. Lalu cantumkan juga skema penyelesaian sengketa tersebut ke dalam MOU.
Yang ketujuh, memperhatikan aspek hukum, di mana MOU akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan jika kamu melegalisasi MOU kepada notaris. Yang kedelapan, meninjau dan menyetujui MOU, di mana setelah selesai membuat MOU, periksa lagi setiap poinnya dengan teliti dan pastikan setiap bagian telah sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu isi format yang terdapat dalam MOU, di mana yang pertama itu ada judul, di mana untuk mencantumkan pada judul MOU sendiri biasanya merujuk pada pihak mana saja yang mempunyai keterlibatan pada negosiasi kontrak tersebut, dan juga logo dari perusahaan yang ikut dilampirkan pada bagian pertama ini. Yang kedua, pembukaan, di mana pembukaan pada MOU tercantum akan rincian dari keterangan tempat, waktu di mana negosiasi atau perjanjian dilaksanakan, dan identitas pihak terkait juga diberikan keterangan di sini, serta penjelasan singkat dari pokok pikiran dan pertimbangan dari kesepakatan. 3. Substansi, di mana bagian ini merupakan inti dari dokumen MOU. Biasanya bagian terpenting ini berisikan tujuan perjanjian, ruang lingkup aktivitas, pelaksanaan kegiatan, biaya, hingga jangka waktu perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh pihak. Di bagian ini juga bisa menyertakan aturan peralihan jika sewaktu-waktu ada perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup, di mana pada bagian ini MOU diakhiri dengan kalimat singkat sebagai penutup, yang kemudian di bawahnya diwajibkan memberi lampiran yang memuat tanda tangan dari semua pihak yang mempunyai kaitan pada bisnis yang dijalankan. Sekian video pembelajaran tentang Memorandum of Understanding dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan.